Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi dari SMKN 2 Banjarmasin, kelas 11 TKJA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1895, ditemukanlah radio oleh Marconi. Setelah ditemukannya radio, kemudian mulai ditemukannya alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Melalui alat fonograf ini, orang dapat melakukan perekaman suara dengan menggunakan piringan hitam. Perangkat komunikasi audio. Ada beberapa macam perangkat komunikasi audio. Yang pertama, speaker. Speaker pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Hal ini dikarenakan speaker yang terpasang di telepon miliknya. Diafragmanya bisa berbentuk kerucut atau bentuk trompet. Ini adalah paten pertama untuk loudspeaker berbentuk tanduk yang kebanyakan digunakan pemain fonograf di era akustik. Lalu ada telepon. 1871, Anthony Meucci mematenkan penemuannya yang disebut sound telegraph. 1877, The Charles William Shop merupakan tempat di mana telepon pertama kali dibuat dengan pengawasan Watson, yang selanjutnya menjadi Departemen Riset dan Pengembangan perusahaan telekomunikasi tersebut. Lalu radio. Tahun 1896, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf di kabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan kabel itu kurang dari 10 mil. Jenis komunikasi audio. Yang pertama, audio streaming. Jenis audio yang bisa langsung diputar melalui jaringan internet. Contohnya lagu-lagu podcast yang biasa didengar lewat aplikasi seperti Spotify, Joox, iHeart, dan sebagainya. Yang kedua, audio response. Ada suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. Misalnya suara notif dari HP-mu ketika mendapat pesan, dering telepon saat ada panggil masuk, dan sebagainya. Yang ketiga, audio oscillator, perangkat pembantu untuk menambahkan unsur audio atau suara pada film. Yang keempat, audio modem riser, suatu alat atau tool pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Yang kelima, audio visual, suatu perangkat suara yang dilengkapi dengan tampilan gambar visual. Contohnya televisi, film, dan sebagainya. Jenis format komunikasi audio. Yang pertama, MP3 atau MPEG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman, Fraunhofer Institute, dan berbasis format MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Yang kedua, AIF dan AIFC. AIF dan AIFC dikembangkan oleh Apple dan Macintosh dan platform Unix. Dalam AIF dan AIFC,
Format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Yang ketiga, OGG dan OOG Probis. OOG dikembangkan oleh Chips.org Foundation. OOG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OOG Probis merupakan kodek audio gratis. Yang keempat, WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIV untuk menyimpan data. Yang kelima, AAC. AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Yang keenam, WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodek untuk lossy compression. WMA menggunakan sistem Digital Rights Management seperti IIC untuk proteksi penggandaan dan pembatasan pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Yang ketujuh, Real Audio. Real Audio merupakan sebuah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Awalnya kodek audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Contoh komunikasi dalam dunia nyata. Yang pertama, telepon genggam atau HP. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki beberapa fitur lain seperti pelambang bandwidth, aplikasi permainan, kamera, pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Komunikasi yang digunakan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio. Yang kedua, internet. Menurut KBBI, internet atau Interconnected Network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet menjadi sangat populer karena beberapa temuan yang kini kita seperti World Wide Web atau multimedia. Misalnya beberapa aplikasi multimedia yang kini banyak digunakan di berbagai bidang. Di antaranya adalah telepon atau VoIP, video berbagi, dan television over IP. Model komunikasi. Seperti yang terlihat di gambar, source sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya telepon atau personal komputer atau PC. Transmitter, pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan memindai informasi dengan cara yang sama seperti sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal, single transmission, atau jaringan kompleks atau complex network yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan, destination. Tujuan menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Oke, sekian untuk penjelasan kali ini yang berupa komunikasi audio. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.